Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang VTube. Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan aplikasi penghasil uang terbaru yaitu VTube. Banyak pro dan kontra serta isu-isu yang berkeliaran di dunia maya. Isu-isu tersebut sering membuat khawatir, yaitu member yang sudah terlanjur join, apalagi member yang sudah sekelas leader. Kita tidak heran, terlebih lagi banyak sekali aplikasi scam yang berkedok klik iklan, yang ujung-ujungnya tidak membayar membernya. Ada pula aplikasi yang berkedok investasi, yang membawa lari uang para membernya. Cara paling ampuh untuk meyakinkan diri agar tidak khawatir yaitu mempelajari bagaimana cara kerja aplikasi yang kita mainkan tersebut, sehingga kita bisa tahu sikap apa yang akan diambil dan kita tidak mudah terlena oleh isu-isu yang tersebar. Satu-satunya yang kalian percayai adalah keyakinan diri sendiri. Berikut ini surat resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian ini surat izin usaha. Kemudian ini adalah surat izin operasional. Kemudian apa itu VTube? VTube menurut visi misinya yaitu perusahaan yang bergerak di bidang big data dengan konsep social digital advertising melalui skema profit sharing. Artinya, VTube tidak menerima uang sepeser pun dari member. VTube hanya menerima uang dari biaya iklan, kemudian dibagikan ke member-membernya yang sudah menyelesaikan misi hariannya dengan cara nonton 10 iklan per hari. Selanjutnya, apakah VTube money game? Jawabannya adalah VTube bukanlah money game, karena VTube tidak menerima uang pendaftaran dari member. Kemudian VTube juga tidak menerima top up, dan yang terakhir VTube tidak mencetak dan menjual view point. Nah, baik, kita pahami dulu apa artinya money game. Ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema money game adalah perusahaan bisa mencetak saldo sebanyak mungkin sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya. Perusahaan sewaktu-waktu bisa menutup aplikasi dan membawa lari semua uang member. Otomatis saldo yang dibeli oleh member tidak ada artinya lagi. Apakah VTube seperti itu? Tidak sama sekali. Pihak VTube telah memberikan sebuah statement yang menyatakan bahwa VTube bukanlah bisnis money game. Bukti yang menguatkan statement tersebut yaitu larangan VTube untuk mencetak view point sendiri. Dengan begitu, hanya memberlah satu-satunya yang bisa mencetak view point melalui paket yang tersedia. Kemudian, VTube juga tidak mengambil Rp1 pun uang dari member, sehingga tidak mungkin ada cerita akhirnya bahwa pihak VTube membawa lari uang member. Kemudian, apakah VTube termasuk skema Ponzi? VTube bukanlah skema Ponzi karena VTube adalah aplikasi gratis dan bahkan membakar uang $10 untuk setiap membernya. Skema Ponzi merupakan skema yang digunakan sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya berkedok sebuah investasi yang menggiurkan. Hal yang wajib dan selalu ada dalam skema Ponzi adalah pembayaran di depan. Karena prinsip Ponzi adalah membayar member lama dengan member baru. Sehingga ketika tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka
tidak ada lagi uang yang masuk ke pemilik bisnis. Akibatnya, member lama tidak akan lagi menerima bayaran atas investasi yang dilakukan dan pemilik bisnis pun lari membawa uang yang tersisa. Dengan demikian, konsep P2P sangat jauh berbeda jika disamakan dengan skema Ponzi. Salah satu hal yang telah adalah P2P adalah aplikasi yang gratis dan bahkan perusahaan membakar uang $10 untuk setiap membernya. Ini jauh berbeda dengan skema Ponzi. Tidak ada ceritanya skema Ponzi membakar uang 180 derajat berbeda. Selanjutnya, apakah P2P termasuk MLM? P2P di sini hanya menerapkan sistem referral, yaitu memberikan 5% dari pendapatan member satu level di bawahnya, atau sering disebut direct member. Untuk member level 2 dan seterusnya hanya dapat tim exposure. Sedangkan kalau di MLM, sistemnya disebut sistem akar, di mana downline selama-lamanya tidak akan pernah berada di atas upline. Kemudian upline berhak menerima komisi dari level 1 hingga level downline paling bawah. Nah, jadi di sini jelas perbedaannya antara P2P dengan MLM. Selanjutnya, apakah P2P bisa bertahan lama? Jawabannya bisa. Jika dilihat dari visinya, yaitu P2P akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan saat ini baru beroperasi di Indonesia. Sehingga P2P akan berjalan bertahun-tahun lamanya untuk beroperasi di seluruh negara Asia Tenggara. Dan kemudian ketika telah menjadi perusahaan big data terbesar, aset perusahaan akan sangat tinggi. Jadi untuk apa menutup perusahaan yang beraset tinggi? Selanjutnya, di masa depan, apakah P2P bisa membayar semua VP yang dimiliki oleh membernya? Jawabannya adalah bisa. Ada banyak strategi yang dimainkan oleh pihak P2P untuk membayar membernya. Yang pertama yaitu melebarkan sayap ke bidang bisnis lain. Ada 5 fase perusahaan P2P. Sekarang ini sedang dimulai fase pertama, yaitu digital advertising, di mana VP member digunakan oleh para pengiklan untuk memasang iklannya di P2P. Kemudian jika VP di pasaran sudah banyak, maka akan dibuka fase kedua, yaitu e-commerce atau online shop. Di fase ini, VP yang dimiliki member tidak hanya bisa ditarik dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dibelikan barang. Dengan hal ini, maka suplai PV di pasaran tidak akan menumpuk terlalu banyak. Begitu seterusnya hingga memasuki tahap selanjutnya. Semakin banyak member yang bergabung di P2P, maka perusahaan tidak akan bangkrut karena tidak sanggup membayar member. Akan tetapi semakin banyak member berbanding lurus dengan aset dan penghasilan perusahaan yang semakin banyak pula. Oke, selanjutnya, apa keuntungan member yang beli PP bagi perusahaan? Jadi, di sini apabila member beli PP ke member yang lain, nah keuntungan bagi perusahaan itu apa? Nah, ini adalah yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan P2P bagi pemula. Jadi, perusahaan akan mendapatkan banyak view point yang beredar di pasaran, sehingga akan lebih cepat masuk ke fase 2. Jadi banyak yang masih bingung dari mana perusahaan mendapat keuntungan dari member sultan. Artinya member yang dari awal membeli banyak VP dan memiliki banyak paket atau bisa disebut fast track. Padahal member yang memiliki banyak paket juga sama-sama hanya menonton 10 iklan seperti member biasa. Lalu apakah perusahaan malah tidak rugi jika harus membayar keuntungan member yang paketnya banyak? Nah, begitu kira-kira yang sering ditanyakan oleh para member yang baru. Jadi poin penting yang harus dipahami bahwa P2P membagi fase
perusahaan menjadi 5. Dan fase kedua adalah fase e-commerce. Kapan dimulai fase kedua? Nah, inilah yang harus benar-benar difahami. Fase e-commerce adalah fase toko online dan mata uang yang dipakai haruslah bentuk PIUPoint. Fase kedua hanya bisa dimulai ketika PP yang ada di pasaran telah cukup banyak. Mudahnya seperti ini. Ketika produksi PP di pasaran masih sedikit, kemudian dibuka fase e-commerce di mana ada banyak barang yang bisa dibeli sedangkan PP-nya tidak ada. Lalu mau dibeli pakai apa? Nah, itu logikanya. Kemudian inilah mengapa untuk masuk ke fase 2 harus menunggu beberapa bulan hingga peredaran PP sudah banyak. Untuk mempercepat suplai PP di pasaran, perusahaan membutuhkan member yang mau memakai modal alias membeli PP sehingga memiliki banyak paket. Banyak paket berarti produksi PP tinggi. Produksi PP yang tinggi artinya kebutuhan PP masuk ke fase 2 akan semakin cepat terpenuhi. Bisa dibayangkan jika semua member VTOP adalah member gratisan yang produksi PP-nya hanya 2 PP per 40 hari, bisa-bisa untuk masuk ke fase kedua harus menunggu bertahun-tahun. Nah, konsep tersebut juga bisa menjawab pertanyaan mengapa perusahaan tidak membeli saja PP dari member, karena banyak member yang kesulitan untuk menjual PP-nya. Perusahaan bisa saja langsung membeli PP dari member, tapi tidak untuk fase pertama, karena di fase 1 ini perusahaan membutuhkan banyak PP yang beredar di pasar. Jumlah permintaan jauh lebih banyak dibandingkan penjual. Jika perusahaan langsung yang membeli PP-nya, maka peredaran PP di pasaran akan semakin langka dan semakin lama pula untuk masuk fase kedua. VTOP erat kaitannya dengan uang. Kenapa tidak ada izin dari OJK? Oke, kita ibaratkan dengan Gojek. Yang pertama kali terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata Gojek adalah ojek online. Pertanyaan yang sama yaitu, kenapa Gojek tidak memiliki izin jasa operasional dari Dinas Perhubungan? Karena Gojek hanya penyedia layanan, jadi yang berhubungan dengan surat izin tersebut yaitu yang punya kendaraan. Sama halnya seperti ini. Kenapa VTOP tidak membutuhkan izin OJK? Karena VTOP tidak mengurusi uang Anda. Semua transaksi adalah peer-to-peer, artinya penukaran PP ke uang Anda melalui exchange counter. Dijual dan dibeli oleh pembeli melalui rekening masing-masing. Jadi, yang mengurusi perizinan yaitu bank masing-masing yang Anda gunakan untuk transaksi, sedangkan VTOP hanya memfasilitasi saja. Sekarang, apakah VTOP bisa memanipulasi PP? Jawabannya tidak bisa, karena VTOP dilarang keras memproduksi PP dan dilarang mengambil keuntungan dari member. Jika salah satu dilanggar, maka VTOP melanggar perizinan yang telah dibuatnya dan jelas akan dipidana. Kemudian, apakah harga satu PP selalu $1? Tidak. Harga PP tergantung kelangkaan suplai yang ada di pasar. Contohnya seperti ini. Jika VTOP telah memasuki fase 2 dan menjual banyak barang, lalu banyak orang ingin membeli barang tersebut, sehingga banyak orang membutuhkan PP yang diproduksi member. Semakin banyak yang membutuhkan PP, maka persediaan PP semakin sedikit dan semakin langka. Disinilah harga PP akan naik mungkin hingga $2-5 per PP, tergantung demand yang ada saat itu. Seperti halnya Cina sekarang ini, satu PP itu $5. Terus apa yang dikerjakan di VTOP? Yang dikerjakan di VTOP hanya nonton 10 iklan per hari. Satu iklan itu durasinya antara 5-5 detik. Setelah nonton dapat PIUPoint.
Apa keuntungan yang didapat dari Fitup jika saya memutuskan untuk join? Nah, jadi kita akan mendapat passive income dari 3 sumber, yaitu personal reward, referral reward, dan team reward, serta kita mendapat voucher belanja setiap hari. Kemudian berapa penghasilan dari Fitup? Penghasilan dari Fitup yaitu dari personal reward antara 0,3 sampai 610 dolar per hari tergantung bintang yang Anda aktifkan. Kemudian yang kedua yaitu referral reward. Referral reward yaitu 5% dari penghasilan member langsung di bawah kita sendiri. Artinya direct member, yaitu pendapatannya 0,03 sampai tak terhingga. Ini artinya jika member kita banyak dan mengaktifkan banyak bintang, maka penghasilannya ya lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu team reward. Team reward ini didapatkan dari member di bawah kita langsung dan level-level ke bawahnya yang berupa tim exposure. Tim exposure ini nanti bisa mempengaruhi ranking kita di Fitup yang penghasilannya mulai dari 0,2 sampai dengan 600 dolar. Nah, sekarang saya akan membahas 3 pendapatan dari Fitup. Yang pertama yaitu personal reward. Secara detailnya yaitu ada 5 bintang, ada 6 bintang. Yang pertama, bintang pertama, jumlah paket bintang 1 adalah 8 dan penghasilan per paket yaitu 0,3. Jika semua paket diaktifkan, maka perharinya dapat 2,4 pp. Kemudian bintang 2. Bintang 2 itu ada 4 paket. Per paket penghasilannya 3,099 per hari. Dan jika semua bintang ini aktif, artinya semua paket bintang 2 ini aktif, maka perharinya dapat 12,396 pp per hari. Kemudian selanjutnya yaitu bintang 3. Bintang 3 itu ada 2 paket. Per paket itu penghasilannya 15,75 pp. Dan jika diaktifkan kedua paketnya, maka perharinya itu 31,5 pp. Kemudian bintang 4. Bintang 4 itu ada 2 paket. Yang satu paket masing-masing penghasilan perharinya itu 32 pp. Dan jika kedua paket bintang 4 ini aktif, maka penghasilan perharinya yaitu 64 pp per hari. Kemudian bintang 5. Bintang 5 itu satu paket. Penghasilan perharinya itu 162,5 pp per hari. Dan yang terakhir bintang 6 yaitu satu paket juga. Penghasilan perharinya yaitu 337,5 pp per hari. Oke, baik, saya akan jelaskan tentang personal point secara keseluruhan. Di sini kita bisa melihat semuanya. Apabila kita bisa mengaktifkan bintang 1 dan bintang 2, penghasilan bersihnya setelah potong biaya perpanjangan selama 40 hari yaitu 1,5 juta. Kemudian bintang 1, 2, dan 3, apabila 3 bintang saja kita bisa aktifin, maka penghasilan bersihnya setelah perpanjangan 40 hari yaitu 5,2 juta. Kemudian bintang 1 sampai bintang 4, penghasilan bersih selama 40 hari setelah biaya perpanjangan, penghasilan bersihnya 13 jutaan. Kemudian bintang 1 sampai 5, apabila 5 bintang ini kita bisa aktifkan, maka penghasilan bersih per 40 hari setelah biaya perpanjangan yaitu 34 juta rupiah. Kemudian yang terakhir dari bintang 1 sampai 6, apabila semua bintang ini kita bisa aktifkan, maka penghasilan bersihnya itu hampir 83 jutaan ya per 40 hari ini setelah biaya perpanjangan selama 40 hari.
Kemudian saya akan jelaskan tentang keuntungan atau persentase dari keuntungan apabila kita bisa mengaktifkan masing-masing paket bintang ini. Yang pertama, bintang 1. Apabila kita fast track hanya bintang 1, maka penghasilan bersihnya itu 20%. Persentasenya 20%. Kemudian jika kita bisa atau mampu berani fast track bintang 2, itu keuntungan bersihnya 24%. Kemudian bintang 3 itu 26%, bintang 4 28%, bintang 5 30%, dan bintang 6 adalah 35%. Jadi keuntungannya luar biasa ya rekan-rekan bisnis di Fitop ini. Dengan menginvestasikan atau melakukan fast track mulai bintang 1 sampai bintang 6, ini persentasenya luar biasa, minimal 20%. Coba rekan-rekan bayangkan bisnis apa yang kira-kira bisa keuntungan seperti ini dengan hanya nonton iklan per hari. Selanjutnya saya akan jelaskan biaya paket. Di sini biaya paket bintang 1 itu 10 poin atau 10 pp atau 10 dolar. Jadi apabila kita mau fast track, kita bisa beli minimal 10 pp. Kita udah bisa beli bintang 1 paket 1. Nah, kemudian biaya untuk bintang 2 yaitu 100 pp. Bintang 3 500 pp, bintang 4 1000 pp, bintang 5 5000 pp, dan bintang 6 10.000 pp. Jadi ini adalah biaya untuk bisa mengaktifkan paket ini. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan paket untuk bisa mengaktifkan biaya paket ini? Artinya dari mana kita bisa mendapatkan viewpoint untuk bisa mengaktifkan bintang ini. Jadi di sini Fitop menyediakan exchange counter, itu tempat jual beli PP antara member dengan member untuk bisa mengaktifkan salah satu paket yang kita inginkan. Selanjutnya penghasilan Fitop yang kedua yaitu referral reward. Referral reward di sini kita mendapatkan member kita langsung atau direct member. Jadi member satu level di bawah kita. Jika Anda punya satu member di bawah Anda dengan mengaktifkan satu paket bintang 2 dengan pendapatan 3,099, maka pendapatan Anda dari referral point yaitu 3,099 kali 5%. Itu sama dengan 0,155. Jadi ini adalah pendapatan Anda jika Anda mampu mereferalkan orang lain. Sekarang saya akan jelaskan sumber penghasilan Fitop yang ketiga yaitu dari tim profit. Dari tim profit ini ada 5 peringkat yaitu bronze, silver, gold, platinum, dan diamond yang masing-masing syaratnya harus memiliki 20 member langsung, dan setiap peringkat itu syarat exposure-nya. Misalkan bronze di sini ada 20 exposure, silver ada 200 exposure, gold ada 2000 exposure, dan setiap kenaikan level itu ada bonus peringkat. Itu dari bronze ke silver ada bonus bintang 1, kemudian silver ke gold bonus bintang 2, kemudian selanjutnya itu platinum, itu ada 10.000 exposure time, kemudian diamond itu ada 100.000 exposure time. Kemudian dari platinum ke diamond itu bonus peringkatnya yaitu 10.000. Jadi ini adalah yang dikejar oleh setiap member Fitop, yaitu peringkat diamond ini karena penghasilannya yang luar biasa. Kemudian penghasilan atau bonus time profit di platinum per harinya itu 20% dari grup poin penarikan. Yang saat ini platinum bisa mendapatkan sekitar $50 per hari.
Kemudian yang diamond ini yaitu 15% dari grup poin penarikan per hari, yang saat ini orang-orang dapat sekitar 300-an sampai 400 dolar per hari. Jadi luar biasa ya teman-teman apabila kita sudah bisa meraih yang namanya diamond ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan orang-orang yang sukses di VTube, karena member-member atau calon-calon member VTube sering bertanya, adakah orang-orang yang sukses di VTube? Jawabannya sangat banyak sekali. Ini adalah top leader kita, yaitu yang pertama ada Yunita Atmojo, April Zen, Silver Ana, Turiman dan sebagainya. Anda bisa lihat sendiri, ini hampir 20 orang ya yang sudah diamond saat ini. Di sini ada kotak kosong, yaitu siapakah yang mengisinya, itu Anda sendiri suatu saat pasti Anda bisa mengisinya. Semangat teman-teman, ayo gabung menjadi VTuber. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bukti-bukti transaksi pencairan di VTube. Ini adalah sebagian kecil yang saya tunjukkan, yang sebagian di luar sana sangat membludak hasilnya karena tiap hari ada pencairan. Berikut ini yaitu ada saya sendiri yang pertama kali mencairkan itu cuma 30 pp hanya dalam 5 menit sampai 10 menit penghasilan uangnya sudah landing ke rekening saya. Kemudian di tanggal 20 Oktober juga saya coba mencairkan PP sekitar 50 PP. Dan Anda bisa lihat sendiri ya, Yunita Atmojo penghasilan per harinya itu 58 juta. Kemudian itu ada Aji Santoso 22 juta. Tak tahu berapa hari itu, karena di sini sangat banyak sekali contoh-contohnya saudara. Ini bukan manipulasi ya, ini real. Ini Anda bisa tanya sendiri langsung, ada kontaknya apabila Anda mau. Ini adalah sebagian besar dari member-member saya yang pernah merasakan nikmatnya bisnis VTube di sini. Hanya nonton 10 iklan sehari bisa menghasilkan jutaan, bahkan ratusan juta per 40 hari. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Akhiruddin pamit undur diri. Saya baru mencapai peringkat silver dan mohon doa dan dukungan dari semua rekan-rekan VTuber semoga saya bisa secepatnya meraih peringkat gold. Dan saya doakan kepada semua rekan-rekan juga supaya cepat menyusul, yang sudah bronze cepat silver, yang belum bronze segera menjadi bronze, dan yang belum gabung segera gabung bersama kami, dan kami akan siap membimbing Anda semua. Oke, baik, selanjutnya karena ini merupakan pendaftaran gratis, maka persiapkan smartphone Anda, kemudian siapkan identitas Anda. Kemudian suruh orang yang menunjukkan video ini untuk mendaftarkan VTube. Dan apabila Anda sudah mendaftar menjadi VTube, maka tunggu verifikasi 2-3 hari. Salam VTuber, go diamond. Salam sukses.